Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 20 Januari 2025. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudariku terkasih, saat para murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, beberapa orang datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Orang Farisi sangat disiplin menjalankan puasa mereka. Ada waktu wajib menjalankan puasa itu pada hari perdamaian. Orang Yahudi mengaku segala dosanya dan berpuasa agar mendapatkan pengampunan. Mereka juga berpuasa pada hari-hari tertentu. Tujuannya merendahkan dan menyerahkan diri dalam pimpinan Allah. Memang harus kita akui berpuasa terkadang menjadi ajakan pamer kesalehan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi. Mereka menampilkan muka yang lesu, pucat, dan mengenakan pakaian lusuh ketika berpuasa. Tujuannya untuk mendapatkan pujian sebagai orang saleh. Injil mengatakan Yesus menjelaskan pada mereka soal puasa dengan 3 gambaran. Pertama, sahabat mempelai laki-laki. Kedua, menambalkan secari kain baru pada baju yang lama. Ketiga, mengisi anggur baru pada kantong kulit yang tua. 3 gambaran ini ingin menjelaskan bahwa setiap kebiasaan keagamaan perlu dimaknai secara baru. Injil memberikan pencerahan pada kita agar jangan membiarkan kehidupan keagamaan kita menjadi kegiatan rutin saja tanpa makna yang diulang terus-menerus tanpa menghayatinya. Doa ekaristi yang kita lakukan hendaknya dipahami dan dihayati dengan makna yang benar. Ini akan membuat kita penuh sukacita dan sekaligus kita semakin dikuatkan dalam iman kita pada Allah. Maka hendaknya doa kita, ekaristi yang kita rayakan, yang kita lakukan, makin menjadikan kita tunduk pada kehendak Allah. Di mana kita lebih mengasihi, lebih tekun, lebih setia, kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi sesama. Kita akan lebih bahagia dan penuh sukacita menjalani semuanya itu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya dimaknai sebuah persembahan diri. Doa kita, ekaristi kita bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah kerinduan untuk mengalami kasih, mengalami berkat dari Tuhan. Sebuah semangat yang harus tumbuh dalam diri kita. Bahwa dengan doa, dengan ekaristi, hidupku semakin penuh dengan sukacita. Dan tentu itu semua menjadi cara kita untuk memuliakan Tuhan. Maka lakukanlah kegiatan rohani kita. Doa, ekaristi kita, ataupun kegiatan rohani lainnya. Dengan sebuah kesadaran penuh, dengan sebuah kerinduan untuk selalu mengalami kesatuan dengan Tuhan. Jangan melakukan semuanya karena keterpaksaan. Tapi lakukanlah sebagai cara kita
untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mensyukuri rahmat dan kebaikan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.